Cerita kali ini berlatar di tahun 895 Masehi, berlokasi di Atlantik Utara. Seorang raja bernama Orfandil dan saudara tirinya Fjolnir pulang ke kerajaan mereka dengan peti-peti penuh harta setelah menaklukkan negeri seberang. Orfandil pun bertemu kembali dengan keluarganya, terdiri dari sang istri Gurun serta putra mereka Amlet, yang mana pada momen ini Amlet diberikan hadiah sebuah kalung istimewa milik seorang pangeran yang dihabisi Orfandil. Fjolnir juga bertemu kembali dengan bayi laki-lakinya, Thorir. Tapi suasana hati pria itu segera memburuk karena disindir oleh seorang tetua bernama Hemir setelah mendapatkan suguhan dari sang ratu. Iron, silence, dog! Setelah pesta selesai, Orfandil menghabiskan waktu bersama Gurun dan terlihatlah bekas luka Orfandil. Gurun khawatir, tapi sang raja menenangkan serta meyakinkan bahwa semua baik-baik saja karena dia tidak akan berakhir dalam keadaan lemah dan berambisi gugur secara terhormat di medan perang. Meskipun begitu, sang raja mengakui bahwa Amlet harus segera dipersiapkan untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi. I will die in honor. Malam harinya, Orfandil mengajak Amlet ke kuil untuk menjalani upacara spiritual agar resmi diakui sebagai pria, yang mana ritual itu dipimpin oleh Hemir. Ayah dan anak itu mengeluarkan jiwa serigala mereka, dan Amlet dianugerahi pengetahuan tentang suku, serta sumpah akan hidup terhormat dan akan membalas dendam kepada musuh yang menghabisi sang ayah. Kemudian Amlet pun menerima minuman dari Hemir yang membuat pemuda itu berhalusinasi. Saat menyentuh luka sang ayah, Amlet seolah bisa melihat keseluruhan silsilah keluarga. Pagi harinya mereka keluar dari kuil, tapi tiba-tiba disergap oleh sekelompok prajurit bertopeng yang menunggangi kuda. Amlet sebenarnya ingin membantu, tapi sang ayah memerintahkannya kabur, jadi Amlet pun terpaksa menuruti dan bersembunyi di balik batu, memperhatikan kekejaman yang dialami sang ayah. Pemimpin pasukan itu pun membuka helm yang ternyata... Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, kejahatan tidak pernah selesai dengan kejahatan. Itu hanya menanam benih dendam untuk kejahatan berikutnya. Kurang lebih seperti film yang akan saya ceritakan, berjudul The Northman, sebuah film yang rilis pada tahun 2022, disutradarai oleh Robert Eggers, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baiklah, daripada berlama-lama, mending siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Tak kusangka dan tak kuduga, mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk menceritakan ekspresi Amlet ketika melihat wajah paman Fjolnir di balik helm dan segera menghabisi Raja Orfandil. Setelah itu, Fjolnir memerintahkan prajuritnya memburu Amlet yang sudah berlari ke dalam hutan. Seorang prajurit, Finch, berhasil menangkapnya, tapi Amlet segera melawan, memotong hidung Finch dengan pisau lalu kabur. Beberapa saat kemudian, Amlet kembali ke desa dan melihat prajurit Fjolnir menculik Gurun yang berteriak minta tolong. Gengsi mengaku gagal, Finch berbohong pada tuannya dan mengatakan Amlet sudah dihabisi serta mayatnya dibuang ke laut. Menyadari segalanya telah hancur, tak ada pilihan lain bagi Amlet selain mencari perahu untuk meninggalkan negerinya serta bersumpah suatu hari nanti akan membalas dendam atas kematian sang ayah serta menyelamatkan sang ibu. Tahun demi tahun berlalu, kini Amlet telah tumbuh besar dan menjadi jagoan kita. Dia berdomisili di suatu tempat yang disebut Tanah Rus, berprofesi sebagai pejuang bersama kelompok Viking. Ya, Amlet dipaksa meninggalkan kehidupan sebagai pangeran dan berubah menjadi prajurit buas yang disewa untuk menjarah desa, menghabisi tentara, menawan wanita, dan mengumpulkan anak-anak muda untuk dijual sebagai budak.
Setelah berhasil menjarah Garda Riki, perayaan pun digelar. Tapi Amlet malah menyendiri sampai dengan menemukan kuil dengan seorang peramal di dalamnya. Si peramal mengingatkan tokoh utama kita pada sumpah balas dendam dan meramalkan akan menang, tapi dia harus ke utara, ke tanah tempat Fjolnir berada sekarang. Selain itu, Amlet juga harus mengikuti seekor rubah untuk menemukan pedang takdir yang melayani amarahnya. Peramal itu lalu hilang, sembari menegaskan dia membantu karena jalan hidup Amlet terhubung dengan Maiden King. Sedikit informasi, dalam konteks mitologi Nordik atau sastra kuno, Maiden King merujuk pada tokoh wanita muda, kuat, berdaulat, yang memerintah atau punya peran kepemimpinan. Jadi semacam perawan yang berkuasa gitulah. Napika! Oke, kita lanjut. Keesokan paginya, Amlet mendengar budak-budak yang ditangkap dan dikirim ke Islandia untuk bekerja pada Fjolnir. Dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari informasi. Ternyata Fjolnir melarikan diri ke pelosok bersama keluarganya setelah Raja Norwegia merebut tahtanya, yang mana membuat pembantaian Raja Orfandil menjadi sia-sia. Di saat yang sama, Amlet melihat seekor gagak. Dia mengingat sang ayah dulu berjulukan sebagai gagak perang dan menganggap momen ini sebagai pertanda. Amlet pun menculunkan diri dengan memotong rambutnya serta menyembunyikan kalung, lalu mencuri pakaian dari mayat dan mentato diri dengan tanda budak, lalu menyelinap naik ke kapal budak dengan tujuan Islandia. Di sana dia bertemu seorang gadis cantik bernama Olga yang mengakui diri sebagai penyihir. Olga mengetahui Amlet bukan budak, tapi tetap memperlakukannya dengan baik, bahkan menenangkannya saat malam yang kerap kali dihantui mimpi buruk. Emang beda urusannya kalau good looking ya. Kapal sempat diterjang badai hebat yang membuat beberapa tak selamat. Meskipun demikian, kapal budak itu akhirnya tiba di Islandia. Finch menyambut di pantai dan langsung merantai semua budak, lalu membawa mereka ke peternakan tempat Fjolnir tinggal bersama Thorir yang kini sudah dewasa dan anak keduanya Gunnar. Fjolnir kecewa melihat budak-budak yang tampak lesu dan rasanya ingin membuang mereka. Ini membuat Amlet bertindak, mengamuk untuk pamer kekuatan, dan ternyata itu berhasil. Saat ditanya, Amlet memberikan nama palsu, yaitu Bjornu. Untuk mempermudah, saya akan tetap menyebut tokoh utama kita sebagai Amlet. Melihat semangat Amlet, Fjolnir akhirnya memutuskan untuk menyimpan Amlet dan memilih beberapa yang lain untuk mengurus ladang, serta beberapa wanita termasuk Olga yang ternyata menarik perhatian Fjolnir. Saat menjalani malam pertama di peternakan, Amlet keluar diam-diam untuk mencuri senjata, tapi malah melihat seekor rubah di ladang tepat seperti ramalan, yang artinya tokoh utama kita sudah berada di jalur yang benar. Keesokan harinya, Amlet pura-pura patuh dan mulai bekerja keras sebagai budak, yang membuatnya punya kesempatan masuk ke rumah Fjolnir dan terkejut ketika melihat Gurun masih hidup, menjadi istri Fjolnir dan ibu dari Gunnar. Olga menemui Amlet untuk memastikan apakah dia mendapatkan informasi, tapi saat prajurit datang untuk membawa Olga kembali, Olga sempat berpesan pada Amlet agar mencarinya jika mereka terpisah. Saat malam tiba, Amlet mengikuti jejak rubah ke sebuah gua di mana dia menemukan seorang penyihir pria. Penyihir itu langsung mengenali Amlet dan memperlihatkan kepala Hemir kepada Amlet yang disimpan setelah Fjolnir menghabisinya. Dengan ritual khusus, penyihir memanggil roh Hemir yang bicara langsung ke pikiran Amlet, menceritakan tentang pedang legendaris Drogur yang hanya bisa dicabut saat malam. Untuk menemukannya, Amlet harus mendatangi makam pemiliknya, The Mountain Dweller atau penghuni bukit atau sang penjaga bukit, dan mempercayakan pada cahaya bulan. Penyihir itu juga meramalkan suatu hari nanti Amlet harus memilih antara kebaikan untuk keluarga atau kebencian pada musuhnya. Amlet pun masuk ke gundukan makam dan menemukan jasad penjaga bukit duduk memegang pedang di pangkuan. Saat Amlet mencoba mengambil pedang itu, penjaga terbangun dan menyerang. Amlet terpaksa melawan dengan benda apapun di sekitar. Saat berjalan di bawah cahaya bulan yang menembus makam, Amlet teringat kata-kata penyihir dan mendorong tubuh penjaga ke cahaya. Sang penjaga pun membeku, memberikan Amlet kesempatan untuk mengakhirinya.
Tapi ketika Amlet berbalik, Amlet mendapati diri seolah kembali ke awal di tempat jasad yang sama. Kali ini dia bisa mengambil pedang tanpa hambatan. Amlet pulang ke peternakan, tapi anjing Fjolnir menemukannya dan segera menggonggong. Tokoh utama kita tak punya pilihan selain menggeram untuk menaklukkan anjing itu, sehingga kembali kepada majikannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Kemudian, Fjolnir pun pergi mencari Olga untuk melampiaskan hajat, namun Olga dengan tegas menolak karena kebetulan lagi dapat. Gadis itu juga sempat berusaha menyerang, tapi dengan mudah Fjolnir menghentikan dan memerintahkan kepala pelayan untuk memberi Olga pelajaran tentang sopan santun. Unclean whore! Amlet melihat semuanya dari persembunyian dan merasa inilah saat yang tepat untuk menyerang. Sayangnya matahari mulai terbit sehingga pedangnya tak bisa dicabut. Jadi dia menyembunyikannya sambil menunggu waktu yang tepat. Beberapa waktu kemudian, Amlet bercerita kepada Olga tentang pedangnya, maksud saya senjata pedang, serta rencana, dan Olga pun setuju untuk membantu karena gadis itu juga mendambakan kebebasan. Olga punya akses ke dapur, tapi Amlet menegaskan satu hal, yaitu dia juga akan menyelamatkan sang ibu. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Gurun hanyalah salah satu korban yang pura-pura patuh demi keselamatannya sendiri dan Gunnar. When I free her, I will bring the boy if I must. Tak lama kemudian, Fjolnir membawa keluarganya dan para budak terpilih ke pertemuan kepala suku untuk bermain Night Liker, semacam olahraga brutal dua tim, masing-masing tim berisi pemain yang saling berebut bola, bahkan jika perlu saling menghabisi. Amlet terpilih masuk ke tim Fjolnir dan terjebak di permainan kejam di mana satu persatu rekannya tewas. Pada akhirnya, hanya Amlet dan satu lawan dengan tubuh yang besar yang tersisa. Tim Fjolnir nyaris kalah, membuat Gunnar marah lalu nekat mencoba merebut bola dan mencetak angka. Si pemain berbadan besar menyerangnya, Gunnar pun jatuh pingsan, dan kini si pemain berbadan besar mencoba menghabisinya. Beruntung Amlet segera turun tangan untuk melindungi Gunnar. Saat pesta kemenangan, Thorir mendatangi Amlet dan memuji keberanian serta kesetiaannya. Sebagai hadiah, Amlet diberi keistimewaan untuk menjadi kepala budak dan hanya mengerjakan pekerjaan ringan, serta diizinkan memilih seorang wanita budak untuk menjadi pendamping. Thorir bahkan memperbolehkan tokoh utama kita memilih Olga karena Fjolnir muak dengan sikap keras hati si gadis Slavia itu. Olga. Tanpa pikir panjang, saya yakin bukan hanya Amlet, tapi kita semua pasti sayang Olga. Jadi Amlet segera mencari gadis itu dan keduanya pun menghabiskan malam bersama. Kemudian Olga menggunakan kemampuannya memohon perlindungan pada Dewi Bumi. Selain itu, mereka juga menemukan jamur spesial untuk mempermudah rencana balas dendam yang akan segera dimulai. Hari berikutnya adalah hari-hari yang dijalani seperti biasa. Tapi begitu malam tiba, Amlet menyerang dua pengawal Gunnar dan menghabisi mereka. Tubuh mereka kemudian disusun menjadi sosok mirip centaur, makhluk setengah manusia, setengah kuda, dan ditemukan oleh sang pemimpin di keesokan paginya. Thorir marah besar melihatnya dan bersumpah akan membalas dendam pada kaum Kristen karena mengira merekalah pelakunya. Tapi Fjolnir masih ragu karena bukti-buktinya tidak ada. Pendeta wanita di peternakan memeriksa mayat-mayat para prajurit dan memberitahu semua orang bahwa luka-luka mengerikan itu bukan berasal dari dunia ini. Makhluk yang melakukan diyakini masih belum puas dan pastinya akan menyerang lagi. Blood drinking Christians!
Malamnya saat sang pendeta sedang menyiapkan seorang gadis muda untuk dikorbankan kepada para dewa sebagai perlindungan, Amlet memancing semua hewan di sekitar supaya menggonggong dan melolong serentak. Kekacauan itu membuat anjing Fjolnir kehilangan kendali hingga menyerang tuannya sendiri. Jadi terpaksa Fjolnir pun menghabisi anjing itu demi menyelamatkan diri. Saat semua orang sibuk karena kegaduhan hewan, Amlet menyelinap masuk ke kuil, membebaskan gadis korban persembahan, mengikat sang pendeta di tempatnya, lalu membunuh pendeta pria sebelum menggantungnya di altar kuil. Keesokan paginya, Amlet diam-diam menambahkan jamur ke dalam rebusan makanan para prajurit. Lalu para budak laki-laki pun diberi tugas baru, yaitu harus menjaga peternakan dari serangan lanjutan. Malam pun tiba, orang-orang Fjolnir yang memakan rebusan itu mulai berhalusinasi tingkat tinggi hingga saling menyerang satu sama lain atau bahkan melukai diri sendiri. Amlet pun berbicara dengan Olga untuk memastikan rencana pelarian. Mereka sepakat bertemu di tempat yang sudah ditentukan saat fajar. Setelah itu, Amlet menyelinap ke rumah utama dan mengakui yang sebenarnya kepada Gurun. Alih-alih senang, pengakuan itu membuat Gurun justru mengungkap kenyataan pahit. Ya, dia memang bangga melihat Amlet masih hidup, tapi sama sekali tidak butuh diselamatkan. Ternyata selama ini Orfandil telah membohongi Amlet dengan dongeng cinta palsu. Faktanya, Gurun dulu hanyalah budak yang dinikahi secara paksa. Gurun tidak pernah mencintai atau meratapi kematian Orfandil. Sebaliknya, Gurunlah yang memohon kepada Fjolnir untuk menghabisi sang raja. Hari pengkhianatan itu pun ia jalani dengan tawa bahagia karena akhirnya bisa bersama pria yang benar-benar mencintainya. Hold your tongue! Amlet marah semarah-marahnya dan sempat ingin menghabisi sang ibu juga. Tapi Gurun memperingatkan bahwa Amlet adalah pencinta untuk ibu dan adik tirinya. Jika mau, Amlet bisa menghabisi Fjolnir dan Thorir, lalu Gurun akan menerima Amlet sebagai raja baru agar bisa berkuasa bersama. Namun Amlet tidak terjebak dalam permainan sang ibu, jadi dia segera pergi meninggalkan ruangan itu lalu menghabisi Thorir. Setelah itu, tokoh utama kita menemui Olga, memberitahu kalau dia akan bersembunyi di perbukitan karena Gurun sudah tahu yang sebenarnya, jadi menyamar menjadi budak sudah tidak mungkin. Lalu keduanya pun sepakat melanjutkan rencana di keesokan harinya. Whatever happens tomorrow, be ready to run. Pagi hari, Fjolnir murka bukan main saat menemukan jasad Thorir tanpa jantung. Gurun pun langsung menuduh Amlet sebagai pelaku. Fjolnir yang kalap menghabisi budak satu persatu agar mereka mengaku, sampai akhirnya hendak menghabisi Olga. Namun sebelum Olga dieksekusi, Amlet muncul dan mengungkapkan jati dirinya di depan semua orang. Dia kembali mengenakan kalung pangerannya dan menyebutkan nama asli, lalu menunjukkan jantung Thorir dalam genggaman. Fjolnir pun memerintahkan pasukan mengejar Amlet. Amlet sengaja bertarung mati-matian agar Olga cukup waktu untuk melarikan diri. Lalu akhirnya tokoh utama kita pun menyerah. Fjolnir yang merasa sudah menang mengambil kembali jantung Thorir, tapi Amlet tertawa, mempertanyakan keyakinan Fjolnir tentang kebenaran jantung Thorir. Marah besar, Fjolnir menggantung Amlet di lumbung dan memukulinya habis-habisan supaya mengatakan di mana jantung Thorir disembunyikan. Tapi Amlet tetap bungkam. Fjolnir pun terpaksa pergi menghadiri pemakaman Thorir sambil berjanji akan kembali untuk menghabisi Amlet. I will die in battle. Saat rombongan pergi, salah satu prajurit Fjolnir tanpa sadar menjatuhkan pedang Draugr karena menganggapnya tak berguna sebab tak bisa dicabut di siang hari. Begitu semua orang pergi, sekelompok gagak muncul bersama sosok berkerudung yang melepaskan Amlet dari jerat gantungan. Penduduk peternakan pun memberikan pemakaman layak untuk Thorir, lalu Gunnar diangkat sebagai pewaris tunggal.
Namun begitu mereka kembali ke lumbung untuk menghabisi Amlet, tokoh utama kita sudah lenyap entah kemana. Di saat yang sama, Amlet seolah melihat dirinya dibawa oleh seorang Valkyrie menuju Valhalla. Tapi ternyata itu hanya sebuah penglihatan. Amlet terbangun dan sadar Olga lah yang sebenarnya menyelamatkan. Dia percaya kedatangan Olga adalah pertanda takdir. Keduanya memutuskan untuk melarikan diri bersama. Amlet berniat pergi ke Orkney karena dia punya kerabat di sana. Jadi mereka menumpang di sebuah kapal. Setelah seharian menunggangi kuda, mereka menemukan perahu dan diperbolehkan naik dengan mengaku sebagai kerabat Fjolnir. Amlet menyadari Olga terluka akibat sayatan Fjolnir dan tiba-tiba tokoh utama kita mendapatkan penglihatan lagi yang mana kali ini tentang silsilah keluarga. Lewat penglihatan itu, Amlet mengetahui Olga sedang mengandung anak kembar dan salah satunya kelak akan menjadi Maiden King sesuai ramalan sang peramal. Walaupun kabar itu seharusnya membawa kebahagiaan, Amlet justru diliputi ketakutan karena yakin anak-anaknya tak akan pernah aman selama Fjolnir masih hidup. Dia pun teringat ramalan penyihir pria, suatu hari nanti Amlet harus memilih antara kasih sayang untuk keluarga atau kebencian pada musuh. Amlet memutuskan memilih keduanya. Mengabaikan permohonan Olga, Amlet memberikan kalung pangerannya pada Olga untuk menjamin masa depan anak-anak mereka, lalu melompat dari kapal. Kemudian, saat Amlet berenang kembali ke daratan, Olga memanggil roh angin agar melindungi perjalanan kapal mereka. Saat menjelang malam, Amlet kembali menyelinap ke peternakan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantai para prajurit, lalu menghabisi Finch secara perlahan dengan menikam hidungnya. Setelah membebaskan semua wanita budak, Amlet masuk ke rumah utama dan langsung disambut dengan serangan sang ibu. Namun, Gurun sama sekali tak terlatih bertarung, jadi tak sulit bagi Amlet untuk menghujamkan pedang ke jantungnya. Bersama dengan itu, Gunnar muncul dan segera melompat ke punggung Amlet, menikamnya beberapa kali, tapi Amlet melemparkan bocah itu dan menghabisinya juga. Fjolnir pun datang sambil menggendong mayat keluarganya. Dia menantang Amlet untuk duel terakhir di gerbang Hel, kawah gunung berapi Hekla. Menahan luka tusuk, Amlet melihat para budak membakar habis peternakan, lalu berjalan sendirian menuju ke tempat yang telah ditentukan. Di lereng, dia menemukan jasad Gurun dan Gunnar, lalu memberkati mereka sebelum akhirnya berhadapan dengan Fjolnir. Pertarungan mereka sama-sama sengit dan seimbang di awal. Luka-luka Amlet membuatnya nyaris kalah, namun amarahnya memberi tenaga terakhir untuk bangkit lagi. Dan setelah beberapa serangan, mereka akhirnya saling menghabisi secara bersamaan. Film pun ditutup dengan menampilkan detik-detik terakhir. Amlet melihat Olga bersama bayi kembarnya. Dan kemudian Valkyrie muncul menjemput jiwa tokoh utama kita melewati gerbang Valhalla. Dan tamat. Ya, drama balas dendam berdarah yang kental dengan mitologi Nordik, legenda Viking kuno yang bahkan menjadi inspirasi utama untuk kisah Hamlet karya Shakespeare. Di dalamnya, penonton disuguhi ritual mistik, simbol-simbol kuno, hingga pertarungan brutal demi menuntut balas dendam. Kelompok Berserker dalam film ini digambarkan sebagai prajurit Viking elit yang diikuti Amlet setelah ia melarikan diri dari negerinya. Merupakan masa ketika Amlet menumpahkan amarahnya sambil menunggu saat yang tepat untuk membalas Fjolnir. Dalam film, para Berserker diperlihatkan sangat brutal. Mereka menyerbu desa, membakar rumah, menculik anak-anak, menghabisi penduduk tanpa ampun, benar-benar menggambarkan prajurit liar yang tak terhentikan.
Walau hanya muncul sekilas di film, kelompok Berserker memang ada dalam sejarah Viking. Mereka terkenal karena tak memakai baju zirah tradisional, melainkan kulit binatang, seringkali kulit beruang atau serigala yang diyakini memberi mereka roh hewan agar menjadi ganas di medan perang. Istilah Berserk sendiri muncul dari nama mereka, menggambarkan keadaan liar tak terkendali saat menyerang. Beberapa sejarawan percaya keganasan para Berserker ini juga bisa dipengaruhi zat halusinogen atau jamur tertentu yang mereka konsumsi sebelum perang, membuat mereka seolah kebal, haus darah, dan menebar teror kemanapun mereka berjalan. Bagi Amleth, bergabung dengan Berserker bukan hanya cara bertahan hidup, tapi juga jalan untuk menyalurkan amarah sebelum saat balas dendamnya tiba. Begitu Orvandil dihabisi, Amleth langsung bersumpah akan membalas dendam, menghabisi pamannya, menyelamatkan ibunya, dan menuntaskan apa yang diambil darinya. Tapi sumpah itu bukan berarti langsung bisa dijalankan. Amleth harus menunggu bertahun-tahun, bersembunyi dari Fjolnir sambil mematangkan dirinya. Masa-masa bersama Berserker sebenarnya hanya ditampilkan sekilas, tapi dari situ jelas terlihat bahwa Amleth tidak pernah benar-benar melupakan sumpahnya, ia hanya menunggu saat yang tepat. Sebagai remaja, Amleth belum punya kekuatan, pengetahuan, atau pasukan untuk menantang Fjolnir secara langsung. Nalurinya pun saat itu hanya menyuruhnya bersembunyi, andai tak ada campur tangan hal-hal gaib, terutama penglihatan dan ramalan dari sang penyihir besar, kemungkinan Amleth akan gagal menuntaskan sumpahnya. Pengaruh supranatural ini memberi arah dan keyakinan, mengubah Amleth dari anak yang kabur menjadi sosok yang punya tujuan jelas. Selain itu, hidup bersama para Berserker pun seperti fase persiapan baginya. Mereka memberinya rumah baru, melatihnya menjadi prajurit yang kejam, dan menyalurkan amarahnya lewat penyerangan ke desa-desa. Selama tahun-tahun itu, Amleth membangun kekuatan batinnya, membentuk jati diri yang tak lagi hanya dibayangi masa lalu. Pada akhirnya, ketika sang peramal muncul, Amleth sudah cukup matang. Ia tahu siapa yang ia cari, bagaimana cara mendekati tanpa terdeteksi, dan bagaimana balas dendamnya akan terlaksana dengan cara yang paling menggetarkan. Amleth dan Olga sempat berusaha kabur dari Islandia ketika Fjolnir mulai mencium rencana balas dendam Amleth. Setelah Olga menyelamatkannya dari ambang kematian, Amleth mendapat penglihatan tentang Valkyrie yang terbang membawanya ke Valhalla di atas kuda. Dalam mitologi Nordik, Valkyrie yang menjemput seseorang biasanya menandakan kematian. Tapi di sini penglihatan itu lebih seperti pertanda sebuah isyarat bahwa ajal Amleth memang dekat tapi belum tiba saatnya. Visi Valkyrie muncul karena Amleth benar-benar nyaris mati, tapi penglihatan itu juga mempertegas bahwa jika ingin benar-benar diterima di Valhalla, ia harus menuntaskan sumpah balas dendamnya. Dan saat benar-benar berakhir, setelah ditikam Fjolnir di jantungnya, Amleth tidak lagi melihat Valkyrie, melainkan justru disambut bayangan Olga dan anak kembar mereka. Dengan kata lain, hadiah sejatinya bukan sekedar masuk Valhalla, tetapi keyakinan bahwa keluarganya selamat dan terlepas dari rantai kekerasan yang membelenggu hidupnya. Baginya, itu cukup sebagai penggenap seluruh hidup dan sumpahnya. Raja Orvandil awalnya dipuja hanya melalui sudut pandang Amleth yang sejak kecil menempatkan ayahnya di tahta tertinggi. Sepanjang film, cara Amleth memandang Orvandil seolah membenarkan seluruh misi balas dendamnya terhadap Fjolnir, tapi kemudian terkuak bahwa Orvandil ternyata jauh dari sosok raja bijak. Dia seorang penguasa kejam, pemilik budak, pemerkosa, dan hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Fakta ini mengubah cara kita melihat sumpah Amleth. Kemarahan dan tekadnya untuk membunuh Fjolnir memang tetap bisa dipahami, apalagi Fjolnir dan Gurun pun berniat membunuh Amleth kecil. Tapi kebenaran tentang siapa Orvandil sebenarnya membuat gagasan tentang balas dendam mutlak tanpa mempertanyakan apapun jadi terasa rapuh. Di sisi lain, penonton juga bisa lebih bersimpati pada Gurun. Tindakannya yang dulu tampak sebagai pengkhianatan semata kini punya konteks. Membunuh Orvandil bukan hanya soal ambisi, tapi juga cara untuk melepaskan diri dari penindas. Pengungkapan ini menegaskan bahwa dendam Amleth, meski sah secara pribadi, berdiri di atas fondasi yang jauh lebih keruh daripada yang ia sadari, menjadikan penutup ceritanya bukan sekedar kisah balas dendam lurus, tetapi juga tentang warisan kekerasan yang berputar dan berakhir di tangan generasi berikutnya.
Sang peramal, Hemir, dan si penyihir pria sebenarnya berpihak pada garis keturunan bangsawan. Itulah sebabnya mereka muncul di Jalan Amlet untuk mendorongnya agar menuntaskan sumpah. Sang peramal sendiri bukan hanya sekedar membimbing karena Amlet adalah pangeran Viking, tapi karena ia memang sudah tahu jalannya takdir. Kemunculannya di desa yang baru saja diserbu para berserker pun bukan kebetulan. Itu momen yang tepat saat Amlet akhirnya cukup matang untuk benar-benar menerima tantangan membalas kematian ayahnya, dan sang peramal pun rela membimbingnya. Sementara itu, Hemir dan penyihir pria punya ikatan pribadi dengan Orfandil, raja yang dulu dilayani. Bahkan setelah mati, Hemir tetap berusaha memastikan garis darah Orfandil bertahan. Karena itu, ia menuntun Amlet secara spiritual, memperlihatkan jalan menuju pedang magis, senjata penting yang kelak digunakan untuk membunuh Fjolnir. Kehadiran tiga sosok goib ini menekankan bahwa perjalanan Amlet bukan hanya didorong dendam, tetapi juga diatur oleh penglihatan, ramalan, dan ikatan takdir yang membelit darah bangsawan. Saya pikir di permukaan film ini memang kisah balas dendam Amlet atas kematian ayahnya. Tapi kalau dilihat lebih dalam, perjalanan Amlet bukan sekedar soal kebencian pada Fjolnir, ini juga soal mencari arti hidup sendiri. Di balik amarahnya, Amlet berusaha merebut kembali hal-hal yang dulu dirampas darinya, seperti harga diri, kehormatan, dan keluarga yang tak pernah benar-benar ia miliki. Lewat Olga dan anak-anaknya yang akan lahir, Amlet menemukan keluarga baru dan tujuan baru. Pada akhirnya, akhir hidup Amlet bukan hanya tentang menghabisi Fjolnir, tapi juga tentang menerima kematian sebagai penutup takdirnya. Sepanjang hidupnya, Amlet hidup dalam amarah yang membara, dan pertarungan terakhir itu menjadi cara untuk melepaskan beban tersebut. Ia tahu, sejak lama, menuntaskan dendam berarti juga merangkul ajal. Tapi dengan membalaskan kematian ayahnya, memastikan darahnya tetap hidup lewat anak-anaknya, dan menutup lingkaran dendam, Amlet bisa dengan tenang diterima di Valhalla, dunia para pejuang yang mati terhormat. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!